Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asraqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyul ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita mulai materi pertama yang kita kaji di taklim kita pagi hari ini dari kitab Syarhus Sunnah. Apa itu arti as-sunnah? Arti sunnatur rasul, arti Islam. Karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Berikutnya masuk pada nomor yang ke-108. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa'lam dan ketahuilah. Anjuran kepada kita untuk selalu cari ilmu syar'i yang akan membimbing selamat, puncaknya ketika ditanya di alam kubur, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Bisa menjawab, dikatakan 6 solehkan, tidak silahkan tidur yang pulas. Dan mati itu segera. Mati tidak menunggu tua. Mati tidak menunggu sakit. Dan mati sudah ada gejala. Sudah ada tanda. Apa tandanya kematian? Hidup bagaikan menghirup, menghembus, hidup, mati. Dan kita segera, kapan tidak tahu. Makanya supaya selalu siaga. Cari ilmu, termasuk di antara kondisi yang sangat luar biasa. Karena keluar rumah sudah dimudahkan masuk surga, di majelis penuh fasilitas. Sejak dari sakinah, rahmah, malaikat pun juga mengelilingi, amal solehnya membubung naik, menghadap Allah Ta'ala, karena amal akan diangkat. Wa'lam dan ketahuilah annahu sesungguhnya ma'ubidallahu, tidaklah Allah diibadai dengan rasa yang dirasa oleh orang yang menghamba yang paling besar, bimislil khaufi, semisal hamba ketika menghamba dengan adanya rasa takut minallah kepada Allah Ta'ala. Wa tariqul khaufi, dan jalan yang ditempuh ketika hamba menghamba kepada Allah diiringi rasa takut, wal hazani, rasa susah, was syafaqat, dan rasa syafqah, wal haya, dan rasa haya, minallah, kecuali itu semuanya didapatkannya hanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nomor berikutnya, insyaallah keterangannya kita rangkai.
Wahdar dan waspadalah. Anta jelisa ma'aman yad'u ila syauqi wal mahabbah. Waspadalah. Artinya jauhkan dirimu. Anta jelisa bahwa kamu duduk. Jauhkan dirimu. Jangan mencari teman duduk. Karena dia akan punya pengaruh. Ma'aman yad'u ketika dia berdoa menghamba kepada Allah. Ila syauqi wal mahabbah. Hanya didominasi oleh rasa asik masuk dan rasa cinta. Waman yahlu ma'anisa dan orang yang dia bersendirian bersama perempuan wa tariqil madhab dan jalan yang ditempuh oleh madhab yang menyimpang. Fa inna haula kulluhum ala dhalalah karena mereka semuanya berada di atas kesesatan. Keterangan dari 2 poin di atas. Pertama, minimal ada 3 ayat menjelaskan menata rasa ketika orang menghamba kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, ketika menghamba taat pada Allah Ta'ala dengan harap-harap cemas. Ayatnya adalah yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ketika mereka berdoa menghamba tunduk kepada Allah dengan harap-harap cemas. Jadi 2. Khaufan wa tama'an, harap-harap cemas. Kemudian yang kedua, rasa harap-harap cemas itu terurai dengan ayat sendiri-sendiri. Yang pertama, mahabbah. Sebagaimana Allah firmankan, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan, jika kamu cinta Allah, ikuti saya. Di situ ada mahabbah. Lalu ayat yang lain disebutkan dengan satu sifat, yaitu syafaqah. Walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun. Dan orang-orang ketika mereka mensikapi akan siksa Allah, ada rasa syafaqah, rasa takut. Apa makna syafaqah di situ? Rasa takut itu apa? Apa melakukan dosa ini diancam dengan siksa takut, melakukan dosa itu diancam dengan siksa takut? Bukan itu, kalau itu wajar. Tapi yang mana yang dimaksud? Yaitu di tengah kondisi ketaatannya, maka di sana teriring rasa takut. Apa yang ditakutkan? Yang ditakutkan adalah belum diberitahu ibadahmu diterima apa enggak, sesuai apa enggak, cocok apa enggak, cukup atau belum. Sudah diberitahu belum? Ibadahmu diterima. Diberitahu? Sudah belum? Tobatmu diterima. Sudah diberitahu atau belum? Amal solehmu didapat gandakan sekian. Sudah diberitahu belum? Belum. Sementara dosa selalu ada. Dan terasa di dalam noda. Kepada kebaikan kurang tertarik, kepada keburukan condong. Itu tanda dosa. Nah, karena kondisinya seperti itu, maka muncullah rasa takut.
Kesimpulannya, di dalam orang sedang menghamba, rasa yang ada pada dirinya itu berkumpul 3 rasa. Rasa harap, rasa cemas, rasa cinta. Maka ketiganya supaya berkumpul. Ketiganya supaya ada 3 rasa di atas berkumpul pada diri seseorang. Cuma satu kesempatan mana yang lebih dominan itu sesuai dengan kondisi. Yang pertama, orang kenal kepada Allah, butuh kepada Allah, siap menghamba. Karena memang semua fasilitas itu pemberian dari Allah, siapapun ketika diberi fasilitas pasti suka mencintai kepada yang memberinya. Ya kan? Orang butuh nggak bisa memenuhi hajatnya, ketika sedang kondisi terancam, gimana, soal itu hancur, lalu dibantu, senang nggak? Akhirnya selamat, akhirnya cukup. Tentunya. Dan itulah Allah. Karena ada pemberian yang bersifat gratis, tidak bisa dihitung. Siapkan langit, siapkan bumi, siapkan air, siapkan udara, diri-diri kita, kesehatan kita, semuanya telah diberikannya, pasti akan menggiring kepada manusia kenal Allah, mencintai Allah. Rasa itu pasti. Dan itu harus dimiliki. Maka nanti harus diwujudkan. Kalau memang kamu cinta Allah, ya menghambalah. Caranya ikuti Rasulku. Ini sudah mendorong kepada manusia semuanya condong menghamba kepada Allah. Bisa dibilang, adakah orang yang tidak menghamba kepada Allah? Dibilang semuanya sudah. Sampai iblis pun juga doa kepada Allah. Abu Jahal juga doa kepada Allah. Fir'aun juga doa kepada Allah. Kenapa? Sadar pemberian Allah sangat banyak. Itu beribadah ada rasa menghamba. Ada rasa cinta. Menghamba, beribadah, tunduk kepada Allah, diiringi rasa cinta karena memang pemberiannya luar biasa, otomatis. Tapi tidak boleh hanya didominasi satu rasa saja. Tapi harus lengkap 3 tadi. Itu tadi salah satu sisi unsur kenapa ada rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Pembahasannya begitu. Cuma konsekuensinya, wujudkan kecintaanmu dengan menghamba dengan cara Rasulku. Nah itu ada yang mau, ada yang tidak mau. Tapi modal dasar rasa cinta itu sudah ada. Kemudian rasa roja, harap. Karena balasan amal belum diberitahukan. Karena bukan Nabi, bukan Rasul, nggak mendapatkan pemberitahuan dari wahyu. Rasul pun ketika belum diberitahu juga sama. Rasul mengatakan, ma'adri ma yuf'alu bi wala bikum. Saya tidak mengerti apa yang hendak diperbuat kepada saya, apa yang hendak diperbuat kepada kamu. Otomatis di situ jelas rasa harap itu luar biasa. Kenapa? Saya tidak ngerti apa yang hendak diperbuat kepada saya. Diterimakah dosa amalanku, dilipat gandakan, dijaga jadi bekal? Saya belum tahu. Dosaku ya jelas banyak,
Karena anak Adam nggak ada yang bisa lolos dari dosa, karena kullu bani Adam khata'. Anak Adam itu banyak salah. Saya tidak tahu juga diampuni apa enggak. Maka ada rasa khauf. Diterima apa enggak tahu. Ada harap semoga diterima. Ketika belum diberitahu juga ada rasa takut. Apalagi ketika sedang salah. Diampuni apa enggak, kita enggak tahu. Maka rasa takut pun juga ada. Itu 3 rasa ketika orang itu menghamba. Ringkasnya, rasa cinta kepada Allah ada. Kenapa? Semuanya dapat anugerah yang nggak bisa dihitung, sehingga mendorongnya untuk taat. Rasa harap juga harus ada, karena ketaatannya belum tahu diterima apa enggak. Rasa takut juga harus ada, karena dosanya pasti, sementara diampuni apa enggak juga nggak tahu. Berkumpul 3 rasa itu. Kemudian, mana yang dominan dari 3 rasa? Jawabnya, sesuai dengan kondisi-kondisi. Ketika sedang menghitung nikmat Allah, rasa cinta itu yang dominan. Yang kedua, ketika sedang melihat dari ketaatannya, cuma tidak tahu diterima apa enggak, maka rasa harap itu yang dominan. Ketika sedang melakukan kemaksiatan, dosa sana sini, diampuni apa enggak, rasa takut itu yang dominan. Lalu berikutnya, dari 3 rasa itu mana yang paling dominan? Tadi poin yang kedua adalah mana yang dominan sesuai dengan kondisi-kondisi. Sekarang ketika ditimbang mana yang paling dominan, dari 3 rasa yang semuanya itu ada dan masing-masing kondisi itu ada, rasa itu, ketika ditimbang mana yang paling dominan, jawabnya rasa khauf itu yang paling dominan. Dari masing-masing 3 rasa yang ketiganya ada. Ketika ditimbang, rasa khauf itu yang paling dominan. Kenapa? Karena segala sesuatunya ketetapannya hanya di sisi Allah. Allah yang memutuskan. Cintamu benar apa enggak, Allah yang memutuskan. Harapmu benar apa enggak, Allah yang memutuskan. Rasa takutmu benar apa enggak, Allah yang memutuskan. Karena segala keputusan berada pada sisi Allah. Sementara orang itu akhirnya menggantungkan nasib, maka rasa takut dari 3 rasa itu yang paling dominan. Ketika sedang ada anugerah besar, ada rasa cinta, maka takut di situ juga menyertai. Betulkah nikmat yang besar ini memang anugerah atau istidraj? Ketika saya senang dapat anugerah dari Allah, betulkah ini nikmat atau istidraj? Jangan-jangan istidraj. Ada kan rasa takut yang menyertai? Demikian juga ketika sedang beramal soleh, sehingga merasa tentram dengan ketaatannya, betulkah ini memang panggilan iman, Allah menghiaskan rasa cinta dan indah, atau di sini disusupi oleh setan karena juga menghiaskan. Maka di situ juga ada rasa harapnya teriring dengan rasa takut juga. Sedang taat ada rasa bahagia, tapi juga takut. Ini betul-betul panggilan iman atau hiasan dari setan.
Di tengah rasa harapnya ada rasa takut juga. Apalagi pada kondisi sedang salah, menyesal, rasa takut. Kemudian juga dipikir, betulkah rasa takut ini betul-betul takut yang benar atau takut setan hanya nakut-nakuti? Berarti di tiga keadaan itu rasa takut itu selalu menyertai. Pembahasan yang semakna tentang sabar. Sabar itu adanya di mana? Sedang musibah tok atau sedang senang juga butuh sabar. Napa jawaban itu? Sabar itu kapan? Ketika sedang kena musibah saja, di situ sabar, atau ketika sedang senang juga butuh sabar. Napa jawaban itu? Sabar ternyata menyertai dikala suka dan duka. Dikala suka, sabar juga dibutuhkan, dikala duka, lebih-lebih. Makanya kesabaran itu merupakan nikmat yang paling besar. Karena akan berfungsi bukan semata dikala duka, tapi juga berfungsi kesabaran itu dikala sedang suka. Kalau sedang ditinjau pada sisi dominan dengan kondisi-kondisi, nah kondisi senang itu syukurnya dominan, kondisi duka sabarnya dominan. Tetapi sabar itu menyertai keduanya. Dikala sukanya, sabar itu juga syukur juga butuh sabar. Dikala dukanya, sabar juga butuh sabar. Makanya butuh diketahui apa itu makna sabar. Apa makna sabar? Kok dibutuhkan dikala suka maupun duka, dikala syukur maupun sabar. Apa makna sabar? Artinya al-imsak ngempet, mengendalikan kepada nafsu. Karena maunya nafsu ketika senang pesta. Maunya nafsu ketika duka putus asa. Nah, dikala suka maunya pesta ini juga harus direm, ngempet, dikendalikan. Kan butuh sabar kan. Dikala duka maunya putus asa, akhirnya direm, timpa dikendalikan, kan juga tetap butuh kesabaran. Gimana caranya ngerim ketika sedang suka, maunya pesta pora? Gimana caranya? Nafsu. Suka yang Allah berikan di dunia itu bukan balasan, tapi sarana. Mestinya tambah suka, tambah taat, tapi maumu itu adalah pesta. Ayo, jangan begitu. Ini kan caranya mengendalikan. Sehingga tidak kebablasan ketika senang. Makanya syukurnya Nabi SAW itu dengan meningkatnya ketaatan, bukan syukur dalam bentuk syukuran pesta sehingga lupa semuanya. Banyak kan orang dapat nikmat ketika syukuran malah kebablasan. Nah, maka di situ sabar dibutuhkan dikala sedang syukur. Demikian juga ketika sedang duka, maunya putus asa, akhirnya nafsu juga diberitahu. Sabar untuk rim. Duka itu bukan siksa. Tapi duka itu pemberitahuan kamu punya salah. Duka itu pemberitahuan kamu memang seorang hamba. Buktinya diberi duka nggak bisa menolak. Duka itu sebagai alat pengecekan. Kalau duka dunia nggak seberapa sudah berat, bagaimana dukanya di neraka? Maka cari solusi. Dengan cara kembali kepada Allah. Ya Allah, bantulah saya. Kalau duka dunia nggak seberapa sudah berat, bagaimana dukanya neraka saya bisa menghindarinya? Makanya itu mendorong kepada dia untuk doa, menyesali dosa, meningkatkan ketaatan. Harapannya supaya dosa-dosa itu gugur. Maka di kondisi itu juga sabar dibutuhkan. Jadi rasa takut itu menyertai ketika sedang cinta, rasa takut juga menyertai ketika sedang harap, rasa takut menyertai ketika juga sedang
takut, maka Allah disembah dengan rasa takut. Ini rasa yang paling besar. Lalu berikutnya pewaspadaan. Jangan kamu didominasi ibadahmu hanya satu rasa, rasa cinta saja. Jangan kamu didominasi ibadahmu dengan rasa takut saja. Jangan sampai kamu didominasi ibadahmu dengan rasa harap saja. Orang menghamba kepada Allah dengan rasa takut saja, hancur. Menghamba kepada Allah dengan rasa cinta saja, hancur. Menghamba kepada Allah dengan rasa harap saja, hancur. Siapa? Orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan satu rasa. Satu, cinta. Sopo? Sufi. Sehingga hanya didominasi rasa cinta saja. Berasik masuk seperti orang sedang jatuh cinta. Dunia milik kita berdua. Akan terbuai. Sudah lupa semuanya. Wong sak pirang-pirang dianggap gak ada. Kenapa? Seolah dunia milik kita berdua. Rasa harap akhirnya jadi hilang. Rasa takutnya jadi hilang. Bahaya kalau begitu. Yang kedua, siapa beribadah kepada Allah hanya dengan rasa harap saja? Murji'ah. Sehingga bila hati sudah ada rasa iman, maka walaupun tidak taat, maka gak jadi masalah. Kacau kan? Sudah sempurna katanya hanya dengan harap saja. Hancur juga orang Murji'ah karena memisahkan antara keimanan dengan ketaatan. Hanya rasa saja. Yang ketiga, siapa ketika beribadah hanya didominasi oleh rasa takut saja? Khawarij. Sehingga mereka mengharuskan iman itu harus sempurna, tidak boleh ada noda dosa. Satu dosa sudah menghancurkan semuanya. Makanya wong gak oleh dosa. Makanya Nabi disalahkan, ya Nabi adilah engkau tidak adil. Ini cara berbagi yang tidak dicari dengannya wajah Allah. Nabi masih dikoreksi. Hancur juga kan? Hancur juga. Akhirnya puncaknya di masa Ali, semula bela-bela, ketika Ali dianggap salah, akhirnya dikafirkan. Muawiyah dikafirkan. Sebelumnya mereka mengadakan pemberontakan, Utsman dicari-cari kesalahannya juga dibunuh. Sampai sekarang juga banyak yang seperti itu. Lalu siapa yang selamat? Al-Jamaah berarti dia mengklaim kelompoknya dia saja. Siapa yang masuk kelompoknya dijamin, siapa yang tidak, maka pasti akan kafir. Adakah sekarang semata nggak masuk grupnya sudah dikafirkan? Semata masuk grupnya sudah dijamin pasti surga, seolah sudah dikapling seperti itu. Nah, makanya kepada mereka itu jauh. Itu tadi 2 poin yang penting buat kita semuanya. Bagaimana cara menata rasa ketika hamba menghamba kepada Allah Ta'ala, ketiga-tiganya harus dimiliki. Cuma yang dominan sesuai dengan kondisi-kondisi dari semuanya yang telah memiliki, maka rasa takut itu juga menyertai di masing-masing kondisi. Ketika sedang cinta, rasa takut ada. Ketika sedang harap, rasa takut ada. Ketika sedang takut, rasa takut pun juga selalu menyertai. Sebagaimana sabar, dikala suka, sabar itu ada. Dikala duka, sabar itu adalah juga selalu ada. Nah, siapa yang memiliki, itu nanti akan selalu terkendali. Demikian poin pertama yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini dari materi Syarhus Sunnah. Sebelum masuk yang kedua, mungkin ditanggapi dulu silakan. Bila nggak ada, sekarang kita masuk pada materi kedua, mengkaji kitab Fiqh Al-Wajiz oleh Al-Imam
Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi hafizanallah subhanahu wa ta'ala, masuk pada halaman yang ke 293. 293. Kelanjutan rangkuman hadis manasik yang panjang dari tema khudhu anni manasikakum, manasikmu nirulah saya. Merangkum hadis panjang yang diceritakan oleh Jabir, akhirnya diperinci. Perincian pertama membahas masalah sunnah-sunnahnya haji, manasik haji, ritual haji yang kelasnya sunnah, ditinjau pada sisi fikih. Apa makna sunnah ditinjau pada sisi fikih? Perbuatan ketaatan dikerjakan berpahala, bila tidak dosa dan tidak merusak dari sahnya. Bila dikerjakan tambah sempurna. Sunnah ditinjau pada sisi hukum, pembagian hukum di dalam ilmu fikih. Materi pertama, sunnah itu makna global. As-sunnah sunnatul rasul Islam. Maka sunnah yang pada poin kedua di sini berkaitan haji, amalannya sunnah adalah sunnah ditinjau pada sisi pembagian hukum di dalam ilmu fikih, yang di situ ada definisinya. Perbuatan ketaatan dikerjakan berpahala, nanti menambah sempurna. Apabila tinggalkan tidak dosa, ibadahnya tetap sah. Karena kita dibimbing untuk sempurna, makanya sunnah kerjakan. Kenapa? Akan membuat sempurna. Bila ada kekurangan nanti akan ditempel. Bila kita ditanya, yang biasa napa sing sempurna? Pengen sing ganteng napa ganteng? Pengen sing ayu napa sing ayu? Enak biasa napa sing enak? Pundi? Fitrahnya lho nggih, boten teori. Berarti sepilih sing enak. Milih kan? Makanya bila sudah begitu sunnah kerjakan. Kenapa? Supaya cita-cita tergapai. Bukan sebatas sah, tapi sah yang sempurna. Sah yang sempurna. Sudah 5 poin kita pelajari. Sekarang masuk yang ke-6, yaitu qala mu'allif hafizallahu ta'ala, perbuatan sunnah di dalam manasik adalah at-tahmidu wat-tasbihu wat-takbiru qablal ihlal. Berucap alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar. Ungkapkan 3 kata itu. Alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar. Atau dibolak-balik boleh. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Dibolak-balik boleh. 3 kata itu. Kapan itu diungkapkan? Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Sebelum ihlal. Apa itu ihlal? Kata pertama ketika orang berada di mikot setat dari manasiknya. Kalau kita sholat sudah menghadap kiblat, lalu masuk di dalam perbuatan sholat, apa kata pertama yang diucapkan? Allahu Akbar. Itu kata pertama ketika orang sudah menghadap kiblat di dalam sholat. Semua syarat sudah terpenuhi. Sejak dari masuk waktu, niat, suci hadas besar maupun hadas kecil, suci badan, bagian tempat sholat, kemudian nutup aurat, lalu menghadap kiblat. Ketika sudah siap, apa kata pertama? Allahu Akbar. Ihlali sholat itu. Lafaz apa? Allahu Akbar, itu kata pertama. Kalau kata pertama orang bermanasik, apa yang diucapkan? Labbaika Allahumma di umrotin, itu kata pertama. Labbaika Allahumma di umrotin, itu kata pertama. Itu ihlal.
Nah, sebelum mengatakan labbaika Allahumma bi umratin, ya Allah, kupuni panggilanmu untuk umroh, ini ada 3 kata ucapkan dulu. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Bila sudah, baru katakan labbaika Allahumma bi umratin. Itu kalau ihlalnya orang manasik itu. Tapi ihlalnya orang sholat belum didahului kata pengantar yang lain. Yang ada langsung Allahu Akbar. Tapi masyarakat ada yang mengawali kata-kata lain sebelum Allahu Akbar. Nopo? Sholli fardholah. Itu belum dijumpai. Karena ibadah itu butuh dalil, ya jangan. Yang ada kata pertama sholat Allahu Akbar langsung Allahu Akbar. Tapi kalau manasik kata pertamanya dengan labbaika Allahumma bi umratin, ternyata ada tuntunan didahului dengan 3 kata, yaitu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Mana dalilnya? Li hadis Anas radhiyallahu anhu salat Rasul sallallahu wa nahnu ma'ahu, dan kami bersamanya bil Madinah az-zuhra, zuhurnya arba'an, masih 4. Program safarnya Nabi untuk haji wada di kala itu, ketika masih di Madinah, walaupun punya program safar tetapi belum berangkat. Berangkatnya sudah masuk waktu zuhur, maka zuhurnya belum dikosor. Zuhurnya masih sempurna 4. Wal asra, dan berikutnya kami sholat asar di Dzul Khulaifah, rakaat ini 2 rakaat. Ini kita diingatkan dulu tentang jamak. Sebab-sebab sholat boleh jamak. Ini sudah kita pelajari pada buku ini. Ketika berangkat safarnya belum masuk waktu, misalnya jam 10 siang. Zuhurnya dijamak takdim napa takhir? Jawab, jamak takhir. Masuk zuhur, karena berangkatnya jam 10-an misal, nanti zuhurnya dikerjakan di asar. Ini perbuatan Nabi SAW. Berarti adzan, iqamah, zuhur 2, asar 2. Kenapa? Karena sudah berada di lingkup safar, sudah berangkat. Tetapi ketika berangkatnya sudah masuk zuhur, apa yang diperbuat Nabi? Di situ 2 pilihan. Enggak dijamak boleh, sudah dijamak boleh, tapi belum qasar. Hadis ini Nabi tidak menjamak, walaupun boleh. Karena pada kesempatan yang lain Nabi juga menjamak. Yaitu adzan ketika sudah qomat zuhur 4. Kenapa? Karena safarnya belum berangkat. Setelah itu berangkat. Lalu sampai di Dzul Khulaifah, sudah asarnya tinggal 2 dikosor. Berarti Nabi belum menjamak. Itu boleh pilihan itu. Di kesempatan yang lain adalah adzan qomat zuhur 4, asar 4. Baru berangkat, itu juga boleh. Masih dijamak, kosornya belum. Kenapa? Karena belum berangkat. Kemudian ketika sudah berangkat, meninggalkan lokasi pemukiman daerahnya, sampai di Dzul Khulaifah. Karena programnya program safar, maka di Dzul Khulaifah sudah boleh untuk dikosor. Berapa jarak Madinah ke Dzul Khulaifah? 9 kilo atau 10 kilo. Sementara dolan yang Dzul Khulaifah bolehkah qasar? Sementara dari Madinah dolan ke Dzul Khulaifah bolehkah qasar? Enggak boleh. Kenapa? Belum safar. Tetapi apabila programnya program safar, maka di Dzul Khulaifah itu sudah boleh qasar. Kenapa? Karena syarat qasar buat musafir sudah meninggalkan daerahnya. Ini menyegarkan ingatan tentang
tema masalah jamak qasar itu sudah kita pelajari. Maka di sini ketika masih ada di Madinah dari program hajinya, zuhurnya masih 2, lalu berangkat, Nabi belum menjamak, itu salah satu pilihan. Sampai di Dzulkhulaifah itu tempat setat. Dzulkhulaifah atau Bir Ali tempat setat. Maka di situ asarnya sudah dikosor. Karena program safar. Dan itu sudah meninggalkan tempat tinggal, bahkan jaraknya sudah 9 kilo. Keluar dari daerahnya. Summa Batavia, kemudian Nabi SAW bermalam di Dzulkhulaifah. Bermalam di Dzulkhulaifah. Ini termasuk sekira orang itu program manasiknya mandiri atau bersama grup yang memang betul-betul ingin memenuhi sunnah, makanya ketika berangkat programnya adalah nanti di Dzulkhulaifah bermalam di sana. Bahkan sebelumnya adalah malah bermalam di mana? Di Wadil Aqiq yang kemarin ya. Dari Madinah ke dekatan pekuburan Baqi di sebuah lembah, Nabi sholat di situ. Kenapa? Ini lembah yang diberkahi. Mampir sholat di situ. Setelah itu baru berangkat ke Dzulkhulaifah. Berarti Budak Kongoma sekitar 3 kiloan mampir di Wadi Al-Aqiq. Lalu 10 kilo meninggalkan Madinah, nah itu bermalam di mana? Di Dzulkhulaifah. Itu bila manasiknya mandiri bisa diatur programnya. Jadi bersama rombongan kadang itu diringkas banyak sunnah-sunnah yang tidak dikerjakan. Yang mana yang dipilih? Ya memang kondisi macam-macam. Tinggal lihat kondisi kita. Mampu mandiri atau ikut rombongan. Ikut rombongan ya akhirnya sesuai dengan kondisi banyak yang dianggap bisa dipangkas. Nah seperti itu. Itu bermalam di Dzulkhulaifah atas bahkan sampai masuk waktu pagi. Ketika sudah masuk pagi, itu baru nanti disiapkan berangkat. Berarti mandi, ganti baju di pagi hari, lalu berkumpul di tempat setat, bisa dibilang lapangan luas, ada di Dzulkhulaifah. Kendaraan disiapkan. Sudah mandi, sudah pakai baju ihram. Sebelumnya badan dilumuri minyak wangi. Sebelum berangkat. Sehingga selama berangkat masih wangi enggak mengapa, karena wanginya bekas sebelum setat. Wanginya bekas sebelum setat. Ketika berangkat itu sudah enggak pakai minyak wangi, tapi sebelumnya. Sehingga selama perjalanan masih wangi enggak mengapa. Kenapa? Pemakaian minyak wangi sebelum setat itu boleh. Itu sudah kita baca. Pakai tip pada nomor berapa yang kemarin? Nomor 2. Summa raqiba, kemudian naik kendaraan hatta sehingga istawat bih. Kendaraannya siaga dengannya alal baita yang ditempatkan di baita. Baita itu adalah hamparan luas tempat setat, itu namanya mikot. Ada di Dzulkhulaifah. Di situ yang diperbuat Nabi adalah hamidallaha wa sabah wa kabbara summa ahalla bi hajjin wa umratin. Dia sudah siap di atas kendaraannya sebelum mengatakan labbaika Allahumma bi umratin, beliau katakan dulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ini enggak bisa dikiaskan. Karena sering orang sebelum adzan itu mengucap subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Pernah dengar? Nah, itu namanya ibadah kias, enggak boleh. Atau mungkin punya pengalaman, aku dhisik adzan yang ngono. Ada yang punya pengalaman. Aku dhisik yang ngono. Dari mana? Itu kias. Ibadah enggak boleh berlaku hukum kias. Berarti boleh berucap subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebagaimana dalil. Kalau enggak ada jangan ditambahkan, jangan menduga. Harus pasti dengan dalilnya.
Kalau untuk ihlal memang iya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Nah, baru berucap kata setat labbaika Allahumma bi umratin misalnya. Satu lagi insyaallah al-ihlalu mustaqbil kiblati, ketika ihlal sudah di Dzulkhulaifah, di hamparan luas, kendaraan sudah siap dan sudah naik. Nah, ketika berucap subhanallah walhamdulillah wallahu akbar labbaika Allahumma bi umratin, itu posisi badan menghadap kiblat. Bukan wajib tapi sebaiknya begitu. Posisi badan menghadap kiblat. Li hadis Nafi radhiyallahu anhu qaul kana ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu idza shalla bil ghadati, ketika salat subuh di Dzulkhulaifah, ketika sudah salat subuh di Dzulkhulaifah, berarti bermalam dulu, amara bi rahilati, memerintahkan, ayo tolong siapkan kendaraannya. Faruhilat, kemudian kendaraan disiapkan. Sumarokiba, lalu naik di atas kendaraannya. Kalau sekarang yang paling banyak naik apa? Bis kan? Sudah bisnya siap. Nanti kamu bisnya rombongan nomor itu, gitu kan? Silahkan naik bis masing-masing. Ketika sudah naik bis masing-masing, maka bis itu dihadapkan kiblat. Begitu masuk, naik, duduk, berarti otomatis menghadap ke kiblat. Jangan kemana-mana, hadapannya bis, harus lurus menghadap kiblat. Sunnahnya begitu. Tapi lek pancen gene sedang berdiri bis satunya akhirnya malah hadapannya lain, ya ndak apa-apa. Itu bis bid'ah bukan bis sunnah, ya ora sate ngono. Ya memang gene sedang. Upamanya andaikan itu terjadi atau belum tahu. Tapi sekira sudah tahu, hadapkan ke kiblat. Sehingga begitu masuk duduk langsung menghadap kiblat. Begitu sudah duduk di atas tempatnya, nah itu baru dikatakan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar labbaika Allahumma bi umratin. Itu membaca itu menghadap kiblat. Fa idza stawat bihi, ketika kendaraan sudah siap untuknya, istaqbala Ibnu Umar menghadap al-qiblata, ke kiblat, qaiman, sambil berdiri. Bila bisa berdiri, itulah yang paling bagus berdiri. Tapi bila tidak bisa, ya sambil duduk juga boleh. Sumayulabi, lalu bertalbiyah, mengatakan labbaika Allahumma bi umratin wa zama, dan beliau mengaku anna Rasulullah SAW fa'ala dzalika, beliau memang melakukan itu. Itu dua tambahan tentang sunnah qauliyah ketika orang berada di mikot, tempat setat dari manasiknya. Apa sunnah-sunnah berikutnya, insya Allah bisa kita kaji menyusul. Demikian yang kita sampaikan pagi hari ini. Ada tambahan, tanggapan silakan. Tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, yang dimaksud Dzulhijjah. Enggak, 7 Dzulhijjah. Bukan. Tanggal 7 Dzulhijjah, perjalanan dari Madinah ke Mekah berapa hari? Numpak onto. Berapa hari? Ayo. Numpak onto Madinah ke Mekah berapa hari? Ayo, tanggal berapa? Bukan, berarti penetapan tanggal kita tidak tahu. Iya, itu lek numpak bis mungkin 5 jam sampai. Lek numpak onto, ayo piye? Gak dijelaskan yang itu. Sekarang mungkin saja nyapa numpak bis 5 jam sampai, gak mengapa, tanggal 7, tanggal 8 gak mengapa. Maka yang pasti tanggal 8 itu sudah selesai tawaf qudum. Yang pasti tanggal 8 itu sudah selesai tawaf qudum. Bisa jadi tawaf qudumnya tanggal 7.
Selesai tahallul. Tanggal 8 pagi itu hari tarwiyah, bersiap untuk menuju Mina. Masuk pada malam 9. 10 pagi baru menuju ke Arafah untuk wukuf. Jadi kalau dari Madinahnya tanggal berapa enggak dijelaskan. Karena perjalanan dari Madinah ke Mekah numpak untuk berapa hari? Wah, bisa 10 hari kan? Apalagi? Monggo. Sholatnya di kosor atau jamak maghrib dan isya? Ya, jamak kosor. Ya. Ya, maghrib 3, isya 2. Itu sudah mulai jamak kosor itu sejak tanggal 9 sebelum wukuf. Tanggal 9, puncaknya ke Arafah ke 9 kan? Itu zuhur asarnya itu sudah 1 adzan 2,22 jamak kosor. Setelah itu baru wukuf. Nanti maghrib acara wukuf selesai menuju ke Musdalifah kan? Musdalifah malam 10 kan? Nah itu otomatis maghrib isya itu juga jamak kosor. 1 adzan 2 komat untuk maghrib, komat lagi untuk isya, isyanya 2. Allah alam, apa lagi? Jam 12. Hari apa? Hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Terus melempar jumroh mestinya 3 hari tapi cukup 2 hari. Hah? Wah, enggak tahu saya. Melempar jumroh itu kalau tanggal 10 satu jumroh akobah saja tanggal 10 nggih. Tanggal 10 itu acaranya lempar jumroh akobah, menyembelih binatang korban, syukur ini tanggal 10. Ketika sudah selesai nanti tawaf ifadah. Tanggal 11, 12, 13 ini melempar jumroh 3 jumroh itu dilempar tanggal 11, 12, 13. Waktunya sesudah zuhur. Berarti jumroh ula dulu, berarti zuhuran dulu. Nek perlu nanti ya tetap jamak kosor. 1 adzan, 2 komat untuk zuhur, 2 komat untuk asar, berarti melempar jumroh 3. Ula, wusta dan akobah. Itu saja cukup. Di sini ada berita masuk sebelum zuhur melempar 3 jumroh, baru zuhuran melempar 3 jumroh, baru maghrib 3 jumroh lagi. Begitu yang dimaksud. Ini belum tahu. Wah, saya belum tahu itu. Berarti ada bonus ya? Ada bonus kalau gitu, enggak tahu. Itu pengajarnya gimana, sebenarnya dari mana, tanya saja kepada bersangkutan dalilnya mana lah begitu. Saya belum tahu yang seperti itu. Ya setelah zuhur sampai malam enggak apa-apa. Yang penting sesudah zuhur. Nanti terlalu antre, dapat jatahnya bengi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sampai masuk malam 12 kan. Kenapa? Mungkin antri. Mungkin kan antri itu. Atau ada kasus kesehatan. Mungkin kan. Oh itu besar kemungkinannya. Yang penting sentat melemparnya tanggal hari tasyrik sesudah zuhur. Nanti keuangan nganti bengi enggak apa-apa. Apalagi?
Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.